Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, ini masuk ke hari yang ke-7 ya, di 21 tips marketing untuk 2021 bersama IMAX di channel YouTube-nya IMAX ini ya. IMAX sudah tahu ya kepanjangannya, yaitu Intelligent Marketing Solution. Kami adalah sebuah konsultan pemasaran yang berbasis di Kota Malang. Perkenalkan yang baru gabung mungkin di video yang ke-7 ini, artinya sudah ketinggalan 6 video sebelumnya. Cek aja di postingan-postingan uploadan video sebelumnya. Nama saya Faizal Alfa dan saya adalah salah seorang konsultan dari IMAX. Kalau di video yang ke-6 kemarin kita berbicara mengenai pertumbuhan vertikal. Di video yang ke-7 ini saya mohon izin untuk bicara tips untuk pertumbuhan horizontal. Pertumbuhan horizontal itu apa? Kalau pertumbuhan vertikal, namanya vertikal ya, dari satu titik ke titik yang lebih tinggi. Kalau kita bicara pertumbuhan horizontal, maka kita berbicara terkait dengan perlebaran ya, atau perluasan. Nah, kemarin di salah satu grup WA, kami punya grup WA namanya Grup Marketing Channel. Tips marketing harian juga gratis. Gabung di WA, yang mau gabung komen aja di video ini untuk kita ajak join ke sana. Ada pertanyaan, di masa pandemi seperti ini apa masih tetap relevan kalau kita memikirkan mengenai pertumbuhan horizontal, apalagi di awal tahun seperti ini kan. Di awal tahun seperti ini kita merancang, kita mau punya berapa titik distribusi baru di sepanjang tahun 2021, apa masih tetap relevan di masa pandemi seperti ini, di mana situasinya lagi berat ya, ada resesi, krisis dan sebagainya. Menurut saya tetap relevan, tinggal bagaimana kita memaknai atau kita memahami terkait dengan pertumbuhan horizontal ini. Pada prinsipnya pertumbuhan horizontal itu upaya yang kita lakukan untuk mendekatkan produk yang kita miliki, baik barang maupun jasa, untuk dapat mengakses para konsumennya ya. Jadi ini terkait dengan pembahasan mengenai video sebelumnya ya, terkait dengan semesta. Jadi semestanya seberapa? Contoh misalnya saya tinggal di Kota Malang ya. Malang ini ada 5 kecamatan dan misalnya saya membuka bisnis kuliner dan bisnis kuliner ini hadir di satu kecamatan. Maka kalau kita bicara pertumbuhan horizontal, saya perlu berpikir bagaimana caranya agar para warga atau para penduduk di 4 kecamatan yang lain itu mampu mengakses produk kita. Pertumbuhan horizontal berbicara di situ. Nah, bentuknya banyak. Kalau di periode sebelumnya kita bicara pertumbuhan horizontal, kita bicara mengenai outlet ya, secara konvensional. Karena secara outlet berarti kita punya tambahan outlet, sehingga misalnya saya di Kecamatan Lowokwaru, untuk teman-teman yang di Kecamatan Klojen mungkin jaraknya cukup menantang ya, perlu untuk ke tempat yang berbeda. Tapi ketika saya buka di Klojen tentu akan memudahkan gitu. Nah, ini banyak yang pada galau, pada ragu, pada sanksi, apa tetap relevan untuk membuka outlet baru di zaman pandemi. Sebenarnya intinya bukan di outletnya ya, tapi kalau kita bicara pertumbuhan horizontal itu berbicara mengenai bagaimana produk kita didekatkan dengan si konsumen. Makanya satu pendekatannya adalah dari sisi outlet. Terus yang kedua adalah dari sisi mitra penjualan ya. Jadi kalau tidak memungkinkan untuk membuka outlet karena di situ ada investasi yang perlu dihitung, maka bisa menggunakan mitra penjualan. Karena mitra penjualan itu merupakan salah satu cara yang efisien agar kita produknya ini bisa nyampe di tempat lain, bisa terdistribusi di tempat lain secara hemat. Mitra penjualan. Contoh salah satu produk yang saya terlibat di dalamnya, minyak sumber waras ya, berasal dari Kota Malang ya, terdistribusi di banyak kota. Karena apa? Karena kita menggandeng mitra penjualan. Jadi orang-orang yang sudah memang tinggal di sana, hidup di sana, kesehariannya di sana, dan mereka mendapatkan manfaat dari produk minyak sumber waras yang digunakan. Jadi mesti jadi pengguna ya. Dan kemudian mereka dengan sukarela membantu menyebarluaskan bagaimana produk ini tersebar di sana. Kenapa? Karena mereka mendapatkan keuntungan dari proses transaksi itu. Nah, ini cukup menarik karena apa? Investasinya kan kecil. Orang-orang ini
kita tidak bahasanya mengirim orang baru untuk beraktivitas di sana, tapi pada prinsipnya memang sudah hidup dan beraktivitas di sana. Kita tinggal memandu caranya. Nah, kalau bicara mitra penjualan, paling enggak ada 5 hal yang perlu diperhatikan ya. Nanti kita akan bahas ya, supaya ngikutinya utuh ya. Jadi kalau dari apa tadi, yang pertama outlet ya. Kalau memang pertumbuhan horizontalnya ini outlet, ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Terus yang kedua, kalau kita bicara mitra penjualan juga ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Dan yang ketiga adalah diversifikasi atau variasi dari sisi channel penjualannya ya, dari sisi channel penjualannya. Nah, kita bahas satu persatu ya. Kalau dari outlet yang diperhatikan ada 5 kalau kita mau pertumbuhan horizontal. Satu adalah biaya untuk sewa ya, karena ini variabel yang cukup besar ketika kita ngomong tentang outlet, sewa. Terus yang kedua adalah renovasi dan equipment ya, renovasi dan peralatan yang digunakan untuk di outlet tersebut. Yang ketiga, kita bicara mengenai modal kerjanya, jadi untuk beli bahan baku dan macam-macam. Terus yang keempat, kita bicara mengenai gaji. Jadi gaji karyawan saya sarankan paling tidak untuk 3 bulan pertama, jadi ini udah shift. Dan yang kelima adalah anggaran untuk grand opening. Meskipun grand opening ini tricky ya kalau di masa pandemi kayak gini. Kita bikin yang rame-rame ditutup sama petugas, kita nggak rame-rame ditutup sendiri karena putus asa gitu. Jadi cukup dilematik ya kita ngomong tentang outlet di zaman-zaman kayak gini, karena investasinya juga saya harus jujur nggak kecil ya untuk sebuah outlet. Meskipun itu gerobak sekalipun juga investasi yang perlu dihitung-hitung lagi. Yang kedua, kalau kita bicara dengan mitra penjualan, syaratnya ada 5. Ini yang perlu di note, perlu dicatat kalau memang jalan atau cara mitra penjualan ini yang dipilih sebagai pertumbuhan horizontalnya. Karena ya lumayan loh, mitra punya sumber waras ini aja dengan mitra penjualan sudah bisa mengcover mungkin sekitar 1/3 jumlah ya total kota di Indonesia. Ini angka statistik yang cukup menarik. Syaratnya ada 5 sih menurut saya kalau mitra penjualan. Satu adalah cara bergabungnya yang mudah. Jadi bikin cara join terhadap bisnis Anda ini mudah. Maksudnya pembelian yang kecil, yang nggak repot-repot gitu ya. Kedua adalah keuntungan yang sepadan ya. Kisaran keuntungan mungkin di kisaran 10-30% ya. Itu adalah angka yang masih cukup menarik untuk mitra penjualan terlibat di dalam bisnisnya kita ya, masih semangat gitu ya. Ini suaranya ada backsound-backsoundnya ya, ada motor lewat, nanti tukang bakso lewat ya, dinosaurus lewat gitu ya. Tenang aja ya, tetap fokus pada inti pembahasannya. Toh materi gratis ya, 21 tips marketing untuk 2021. Jangan lupa ya like, comment, subscribe di akun ini supaya semangat untuk bikin konten-konten sejenis. Jadi kalau mitra penjualan, satu adalah syaratnya joinnya mudah. Yang kedua adalah keuntungannya sepadan. Nggak, pastikan masih di kisaran 10-30%, orang masih semangat. Yang ketiga adalah dibimbing dari dasar, didampingi sampai bisa. Ya, dibimbing dari dasar, didampingi sampai bisa. Ini perlu ketangguhan, ketelatenan. Jadi kalau punya produk yang bagus, boleh deh kontak-kontakan sama IMAX ya, mungkin kita bisa kerjasama untuk membangun sistem mitra penjualan bagi produk tersebut. Yang keempat adalah disuplai alat promosi ya, konten ya, foto, video, teks, naskah, testimoni dan sebagainya kita suplai. Dan yang kelima adalah reward atau hadiah bagi yang berprestasi. Ini yang perlu dipertimbangkan ya. Jadi kalau pertumbuhan horizontal tinggal milih nih, mau outlet mau mitra penjualan. Intinya adalah mendekatkan produk kita dengan konsumennya. Dan yang ketiga adalah mendekatkan secara channel. Makanya sekarang kan ada selain outlet, kita bisa modifikasi channel yang lain ya. Channel misalnya dengan menggunakan marketplace, dengan menggunakan media sosial ya. Ini juga merupakan sebenarnya adalah pertumbuhan horizontal yang kuncinya nggak cuman buat ya, kalau ini catatannya, kalau yang tadi adalah 555, yang ini cuma 3 menurut saya kalau kita main di variasi atau diversifikasi channel. Yang pertama adalah membuat channelnya, dan ini gampang, 5-10 menit channelnya jadi siap untuk dipakai ya. Terus tapi yang kedua yaitu bagaimana kita memaintain channel ini. Maintain itu berarti menunya lengkap, fotonya lengkap, produk-produknya lengkap, terkategori, speknya jelas, harganya clear, terus kemudian sudah terkoneksi juga untuk rekening dan pembayarannya.
Ini adalah yang kedua. Dan yang ketiga adalah melakukan optimasi, karena percuma tokonya dibuat lengkap tapi kalau tidak dikenalkan orang juga nggak tahu. Tapi yang paling penting bahwa meskipun pandemi, meskipun krisis, peluang itu tetap ada, uang itu tetap ada, orang tetap belanja. Cuman mungkin ya kita ini dapat rezekinya dengan atau dari jalan yang berbeda, dan tetap membuka diri terhadap pertumbuhan horizontal menurut saya adalah bekal inti supaya kita nggak cuman diem mojok ya kebocoran air hujan ya terus kemudian nyetel lagunya Rosa aku menangis, kan tidak seperti itu ya. Apalagi mentalitasnya entrepreneur bahwa selalu ada solusi dari setiap permasalahan, selalu ada jalan dari setiap kebuntuan. Waduh, ya makin akhir video makin bijak ya ngomongnya. Ikuti 6 video yang sebelumnya, juga masih ada video-video berikutnya sampai tanggal 21 di Januari tahun 2021 ini. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, share video-video ini supaya lebih banyak mendapatkan manfaat ya. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.